Kemarin sudah kita bahas beberapa materi. Di antara materi kemarin itu bagaimana suatu handphone itu bisa ngecas atau tidak. Bermula dari kita harus cek dulu apa yang harus kita lakukan seandainya handphone itu tidak bisa ngecas. Kalau materi sudah diserap, berarti saya yakin tuh mas-masnya bisa. Pertanyaan saya satu persatu ini saya ingin ingin tahu sampai di mana penyerapan ilmu yang sudah saya berikan. Jadi tolong saya dikasih suatu gambaran satu persatu maju. Pertanyaan saya cuma satu. Apa yang harus dilakukan? Dilakukan supaya jika HP tidak bisa dicas, kira-kira apa yang kita lakukan? Kemarin kan sudah saya kasih gambaran. Nah sekarang saya ingin tahu dari asal muasal, mungkin dari Pak Ustadz dulu. Silakan maju, apa yang harus dilakukan? Jika terjadi HP ini tidak bisa ngecas, HP ini hidup nyala, tapi dicolokin USB nggak ada reaksi dia, tetap aja dia. Apa yang harus dilakukan? Ini bukan bicara HP mati, tapi HP hidup. Kemarin kita membahas kan konektor cas. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang teknisi? Buka HP, lalu tes poin, cek pertama konektornya. Jika tidak bermasalah di konektor, kita tes di, kalau pakai fleksibel kita tes fleksibel antara yang di bawah maupun yang di atas. Jika fleksibel tidak ada masalah, kita cek konektor di fleksibel untuk fleksibel yang di atas. Jika di sana pun nggak ada, kita masuk ke apa namanya sebelah itu, lupa kita. Pesis namanya. Kita cek di pesisnya. Jika itu juga sudah, maka bisa kita vonis kemungkinan besar masuk kepada CPU. Betul? Oke, pendapatnya Mas Ustadz seperti sekarang pendapatnya Mas. Kalau HP dalam keadaan hidup terus tidak bisa dicas, pertama kita tes dulu pakai ampermeter. Kemudian kita cek konektor casnya apakah berfungsi atau tidak. Kita pakai ampermeter mencari apakah ada tegangannya di sana. Kalau sudah ada tegangannya baru kita cek fleksi casnya. Kita cek juga pakai ampermeter. Kalau sudah ada tegangannya baru kita cek bateri. Pendapat saya kalau untuk apa yang dilakukan jika HP tidak bisa masuk casnya di HP yang hidup, pertama-tama kita menggunakan ampermeter ini sebagai alat untuk mengukur. Kita ukur dulu konektor, kita cek dulu konektornya apakah masih berfungsi apa enggak dengan cara mengukur arusnya. Yaitu kita posisikan dulu ini ampermeter ini di ujung sama ujung di kakinya itu. Kita tes dulu kalau ada tegangan masuk 555 lah, itu berarti konektornya berfungsi. Nah setelah itu konektor berfungsi, kita lari lagi ke fleksibelnya, sambung lagi ke fleksibelnya. Apakah fleksibel itu mati apa enggaknya kita ukur lagi dari ujung ke ujung. Nah, setelah kita tahu bahwa fleksibel itu masih berfungsi, ataupun kalaupun fleksibel itu tidak berfungsi, ada pusat bantuan namanya pesis. Pesis itu kita ukur, kalau ada tegangannya bisa kita langsung jumper ke konektor pertama tadi itu. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa sebagian ada yang masuk, sebagian ada beberapa yang harus saya turunin. IC cas, lupa saya pakai. Nah, betul. IC cas yang dia ngomongin itu adalah IC cas. Untuk yang kedua juga betul istilahnya.
pada saat pengukuran boleh, tapi yang harus disebutkan di sini adalah mengukurnya yang bagaimana. Apakah dengan X atau dengan tegangan 50 volt? Pertanyaannya itu. Saya jawab. Ya, silakan. Kalau yang untuk mengukur tegangan pakai 50 volt. Kalau yang tidak pakai tegangan, seperti contohnya untuk mengukur fleksi yang nggak ada tegangan pakai 1 ampere, 1 volt. 1 ampere namanya? X1. Oke. Berarti permasalahan cuma gini. Kemarin sudah saya jelaskan berulang kali. Konektor. Ini papan volt, ini konektor. Jika kita sudah memasukkan namanya kabel USB, namanya satu kali ini nggak fungsi dulu, hapus dulu. Kenapa? Kalau kita pakai satu kali, avometer akan jeblak ke sana juga, full, rusak nanti avometernya. Kalau terlalu lama kita nempelin, rusak. Karena dia punya tahanan resistor itu untuk tahan tegangan itu bukan senilai yang diharapkan. Ini bisa putus tegangan ini dan avometer nggak akan jalan. Jadi coba diingat kembali lagi, makanya saya ngomong nanti insya Allah nanti coba Anda bawa buku untuk catatan, sebagai catatan aja. Kalau konektor ini sudah dimasuki namanya konektor cas, satu kali ini nggak usah dipakai. Ukur dulu dari titik-titik yang sudah saya omongkan ini, ada tidak tegangan. Jika tegangan ini memang ada, permasalahannya sekarang ada di sini, konektor ini. Muncul tidak tegangan. Ini kenapa saya omongin dari satu persatu, dari alur 1, 2, 3, ke 4, 5. Kenapa saya bilang gini, ada alurnya? Karena biar tahu. Saya bisa aja nunjukin kalian langsung to the point, bisa. Tapi ini alur harus diketahui dulu. Alurnya. Supaya kita ada gegabah kalau mengenai servis. Kalau sudah lihat terserah. Mau ambil alur ke atas langsung itu boleh. Karena kita sudah punya jam terbang banyak. Kalau kita masih memulai dari awal, ya itu tadi saya bilang. Cek dulu konektor ini. Ini keluar misalkan 5 volt. Di sini ada nggak tegangan? Tetap pakai menggunakan volt. Ada misalkan. Terus kita kasih fleksibel. Kita ukur yang di atas ini, ada nggak? Loh, kok nggak ada? Di mana salahnya kok nggak ada? Wong sudah tak tempelin, kan gitu? Ya nggak? Berarti fleksi. Kasusnya bukan fleksi aja. Ini sementara karena kenapa? Kasusnya ini berantai. Bisa ini yang jadi tersangkanya. Bisa konektor ini tersangkanya. Bisa ada komponen yang sini yang nggak bisa nyambung ke sini. Tersangkanya itu. Jadi makanya kenapa saya menganjurkan ini diukur dulu yang bawah ini tanpa ditempeli fleksibel. Itu untuk mengetahui bahwa tegangan 5 volt itu keluar dari sini dulu. Kuncinya di sini dulu. Kunci ini. Kunci. 5 volt keluar, oke 5 volt udah keluar. Kalau sudah 5 volt ini keluar, kita tinggal nancepinnya di atas kenapa nggak bisa? Berarti kita nggak tahu, atau konektornya nggak nempel, atau bisa fleksibelnya putus. Cek dulu, ambil fleksibel keluar. Kemarin saya bilang apa kalau fleksibel ngukurnya bagaimana? Kita cari dari ujung ke ujung, ini plusnya dulu. Boleh ujung dari ujung ke ujung. Saya mau nanya, masa aku harus pakai apa? Kan ada kaligrafinya, harus disebutkan dulu kaligrafinya. Pakai avometer dulu. Avometer. Memang harus pakai avometer, tapi kaligrafinya seperti apa? Harus putar kemana dia? Harus putar ke 1. X1. Harus X1. Kenapa X1? Ini untuk menandakan bahwa antara ini sama ini itu terhubung. Kalau kita nggak ngukur ini, kita nggak tahu putusnya di mana. Karena kita sudah pakai X1, kita ukur dari sini ke sini.
Ini juga diukur sini ke sini. Seandainya ini nyambung semua, tapi ini juga keluar tegangan, berarti permasalahannya adalah konektor yang di sini. Konektor di fleksibelnya ini ada yang rusak atau yang nempel di boardnya yang rusak. Kalau sudah keluar, sudah tahu ketegangan itu keluar, kita tinggal gampang ini misalkan konektor di mesin mainboard. Ini plus, ini min misalnya. Ini plus saya kasih tanda merahnya. Misal. Jadi kita cuma tinggal tempelin di sini, nggak bisa. Ini nggak keluar. Gimana cara solusinya? Kalau ini sudah di ini nggak keluar, tapi ini keluar. Gimana caranya kita untuk bisa IC itu bisa diisi oleh tegangan? Dengan cara bagaimana? Kita jumper nih. Jumper dari mana? Dari bawah ke atas. Bawah dari mana? Katanya. Dari konektor ya. Apa namanya? Konektor bantuannya ke Oke. Bisa dari bantuan dari sini. Bisa juga dari konektor yang sini. Kita ambil. Kita tarik ke atas, kita jumper. Bantuan namanya faces. Ada titiknya di sini. Mesti berdekatan sama dia punya konektor. Itu berdekatan, nggak mungkin jauh. Nah dari sinilah kita mengetahui bahwa IC cas ini Masih masuk dan bekerja karena basisnya ada di dalam. Kalau seandainya tidak bisa bekerja, itu problema yang lain lagi. Mengarah nanti namanya VPH power sama VBET. VBET ini apa? VBET ini fungsinya adalah untuk mengisi baterai. Tapi ini punya input balik. Makanya saya kasih panah dua. Pada saat dia mengisi, dia ngisi baterai. Dia ngidupin HP. Tapi pada saat tidak dicas, baterai inilah yang mengisi. Istilahnya membuat perintah ke cas ini untuk bisa hidup HP-nya. Diisi, kembali diisi oleh baterai. Karena tegangan dari sini nggak ada sudah. Putus. Karena kan sudah dilepas. Nah, itulah sistem kerja sebenarnya HP tidak bisa ngecas itu seperti ini problemanya. Ya. Jadi berarti problema-problema Pade kan apa namanya yang kali sebelah kanan itu silang kali sebelah kanan itu yang ini ini apa namanya tadi X1 X1 Nah, X1 itu fungsinya berarti menyimpan tenaga strom untuk ke pibat. bukan. X1 ini kan tanda dari suatu, saya bilang tadi, ini adalah untuk ukur arus, bukan ukur arus. Dia punya arus untuk ukur sesuatu nyambung atau tidak. Nyambung atau tidak. Kita kalikan 1. Kalau kita kalikan 50, dia gak jalan. Coba dibuktikan. Kalikan 50. Yang diukur X1 nyambung, dikalikan 50, dipindah, nyambung nggak? Coba dipraktekin. Di situ kan ada, anggap aja suatu inilah, ini nyambung misalnya, ini nyambung. Ukur pakai 50, ini sama sini kan nyambung ini sama ini kan nyambung. Anggaplah ini besi ini nyambung ini sama sini. Kalau kali 1 nyambung nggak? Nyambung kan? Ya. Sekarang coba ditaruh di 50, nyambung nggak? Berat nggak? Ya. Apa namanya yang di X1 itu Pade? X1 ini, kenapa saya bilang X1 ini? X1 ini dikatakan di dalam avometer. Karena apa? Avometer ini, kalau X1 ini nilainya untuk menilai resistor. Ini yang ini maksud saya Pade. Yang mana? Maaf ya. Yang ini? Ini kan. Belum. Jadi nyambungnya ke pipa. Jadi berarti yang nyambung ke pipa itu apa namanya?
Nah itu. Kenapa Itu saya kan. sebenarnya X ini bukan X-nya ini maksud saya di baterai ini. Oh, baterai itu ya. Nah, ini namanya baterai. Baterai. Oh, iya iya. Berarti Pade X1 itu untuk mengukur yang tidak pakai tegangan, Tegangan. belum masuk cas ya. Itu betul. Coba sekarang saya usah nggak sulit-sulit. Kita coba pakai tegangan. Ukur pakai tegangan. Coba saya nyalakan kamu pakai X1. Oh, ini aja. Saya mulai. Saya sambungkan ke sini. Nanti saya coba. Mungkin bisa melihat semua dalam satu titik aja. Ini saya nggak usah terlalu besar biar lampunya nggak rusak. Oke, saya pakai 1 volt. Coba diukur dengan itu. Gimana lampunya dia? Biar tahu. Bukan. Ini yang diukur apa? Kan ini kan. Oh iya. Nah, seperti apa reaksinya kalau dikalikan 1? Seperti apa? Ya, Ya mentok, mentok ke atas. boleh nggak aku meter mentok? Tidak boleh. Berarti harus kita naikkan ini. Nah, harus di volt namanya. Pol ya. Ya, ini. Nah, itu berarti kan meter 1 volt. Itulah kenapa saya tidak menganjurkan seorang teknisi kalau ngukur tegangan itu ini dipakai. Itu maksudnya. Karena apa? Karena alat kita akan rusak. Masa kita harus sering beli-beli alat buat apa? Pemborosan. Jadi kalau sudah tahu itu ada tegangan, tolong sekali lagi dirubah posisi avometernya. Sehingga pada saat tegangan yang di sini tidak merusak avometer yang ada. Itu apa diukur kalau ada tegangan? Sudah ada tegangannya. Oh. Maksudnya saya kasih contoh itu Pak Ustadz sebagai gambaran bahwa kalau ada tegangan, dia akan langsung lari dia punya avometer punya jarum. Karena dikalikan 1. Dari materi ini, dari kemarin sudah saya omongin, tolong besok kalau bisa bawa buku jadi materi-materi yang ini supaya tidak terlupakan. Nah, kalau sudah materi ini sudah bisa, saya juga sekarang ini ingin melanjutkan suatu praktek di mana sudah bisa nyodel? Sudah. Insya Allah. Bisa nyodel? 60%. Nyodel? Saya masih Belum. lalu bisa belum. Oke. 40%, Pak. Untuk sementara saya awali dengan alat elektro aja. Jadi alat elektro ini saya ingin Anda nyodel satu alat ini. Seperti apa Anda nyodel? Saya biar tahu. Nah, oke. Yang tidak ada ininya, tolong dikasih timah. Saya ingin tahu. Saudara Anda seperti apa? Saudara salah satu aja yang dipakai yang ini. Siapa yang pertama ini? Yang pertama terserah siapa ini biar panas dulu. Saya ingin tahu, soalnya ini tidak semua orang bisa nyodel. Takutnya apa? Nanti kalau kita nyodel di satu tempat, itu jebret kemana-mana, konslet HP-nya. Bahaya malah. Nah, ini saya coba. Oke, tunggu panas sebentar. Kita tunggu. Timahnya dibuka, masing-masing yang punya timah. Jangan lihat timah temennya. Nggak usah pakai timah saya itu. Nah, ada timah tuh ya. Mas udah beli duit sendiri nggak apa-apa. Taruh mana punya Pak? Sebelum nyodel saya anjurkan menggunakan fluk. Ini namanya fluk. Siapa pertama ini? Blok itu dipakai pas Fluk dipakai ditaruh dulu di situ, baru timah masuk. Nah, sama dengan kalau kita ngangkat IC, ini dipasang dulu baru di bawah. di tempat yang mau dicabut. Nah, betul. Makanya saya ajarin ini, saya ingin tingkat mas-masnya itu nyodelnya kayak apa. Nah itu bekal untuk nanti ganti konektor, ganti apa itu bekal. Jadi kalau sudah lihe baru nggak usah solder, langsung pakai bor boleh. Kalau sudah lihe. Siapa dulu ini? Ayo.
Siapa dulu terserah. Nah, Siapa yang kira duluan? Ayo dulu. Berarti ini Mana aninya? nih. Solder satu titik ini supaya titik ini berbentuk seperti apa? Saya ingin tahu. Satu titik yang mana ini? Titik ini, saya 1, 2, 3, satu. Kata sebelah kanan. Ini. Ya tengah. Panas tuh soldernya berarti. Ya, makanya itu dipancing coba dipancing dulu kita. Oke, bentar. Hooknya dikasih dulu baru biar bisa cair. Pencet caranya tuh. Nah, gitu. Tuh. Sebenarnya kalau masih itu yang cuma gini, Pak. Adanya supit semua kan? Iya. Dorong dari bawah, Iya. kan keluar. Ini kan? Nah, ambil aja sampai ini. Tempelin itu. Jadi nggak jebret, nggak terlalu banyak. Kita dorong. Dorong pakai supit, kan punya supit Oh, masing-masing. untuk dua di Supitnya mana? Punya. Dua-dua kok. Bismillah. Udah. Urutan ya, kasih saya nanti. Saya tahu hasilnya yang mana yang bagus, mana yang tidak. Main aja dari pade. Ya. Saya ingin tahu satu titik itu aja. Tumpukan di anu solder dulu atau tumpukan di sini? Itu Yang jadi betul sih. solder tempelin dulu. Tempelin agak cair baru timah masuk. Tempelin dulu. Oke, tempelin dulu. Tempelin di situ di mesinnya situ tempelin dulu baru tambahin timah dikit. Nah, itu aja. Nanti caranya triknya tak kasih tahu. Saya ingin tahu aja hasil solderannya. Terus pindah ke satunya lagi saya ingin tahu hasil. Sampai rapi. Kalau sudah rapi baru saya kasih materi lagi. Itu untuk supaya ada dalam menjelaskan. Kalau terang ini ada lampu mau dipakai cek. Rio, ini kode ini jangan. Nah, dimurang injek-injek nih. Oh, langsung. Ini mesin dulu. Kalau sudah yakin bagus, kan sebelahnya saya ingin nilai seperti apa. Ada remote. Tiga ya? Nanti ini ada menentukan Anda untuk bisa nanti ganti konektor. Tapi besok langsung konektor ini. Kalau sudah bisa ini bisa saya nanti. Coba. Ya pada duduk udah depan. Nanti. Saya ingin tahu hasilnya kayak apa. Setelah itu nanti besok tak ajarin nyodel sama ngangkat konektor kayak apa teorinya, gimana cara pemasangannya. Kalau sudah konektor itu sukses baru saya merangkak ke mesin. Teorinya tokoran solder dan mesin. Tokoran solder dan mesin. Mudik timah. Nah, Ah, ini nomor ini.
Kalau sudah yakin kasihkan saya ingin nilai seperti apa. Sudah? Terlalu panas ininya nih, berarti harus diem. Apa? Oke, saya lihat. Ini kerjaan. Ya. Saya paling timur. Oke, saya bilang Pak Ustadz agak penting, tapi masih ada kekurangan untuk Mas ini agak berkurang juga kurang. Gini teorinya caranya ya. Tak tunjukin di sini. Terlalu panas dia tuh, Mas. Nggak apa-apa, memang harus panas. Mana coba kita kecil juga. Jadi teorinya kita jangan takut, langsung aja tempelin ini, tempelin ini aja, langsung masukin aja. Oh. Dia percaya, bagus kan dia menata dengan baik. Jangan gini, modelnya jangan gini. Salah. Jadinya bentong-bentong. Berarti di apa nih? Masukin. Jadi teorinya cuma gini. Kita tempelin dulu sampai menjahit, kita baru dorong. Kalau memang yang bidangnya kecil kayak gini, kita tempelin kita dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, itu yang kecil. Lagi Jadi kalau itu gini, nah ini karena apa? Kakinya nanti kecil. Jadi bisa. Ya nggak? Nah, sekarang ini saya hapus, disolder ulang sampai bisa. Kalau bisa berarti saya akan lanjut konektornya seperti apa, buangannya seperti apa. Jadi nanti biar kalian pada saat tetap belajar, tetap bisa menghasilkan uang meskipun dalam taraf belajar. Meskipun cuma ganti konektor cas kan juga uang. Itu tadi yang melobor ginian ini nggak apa-apa ya? Apa? Nggak apa-apa. Nanti cara menghilangkannya cuma satu. Supaya nanti dilihat user nggak juga baik, dilihat teknisi yang lain rapi. Jadi ada cuma ngasih sebuah, kalau alkohol pakai alkohol, kalau bensin mungkin secukupnya. Kalau di daerah pakai bensin adalah Ya. sikat, dia pakai sikat gigi. Nah, ini sekarang coba saya hapus, saya ulang lagi. Saya ingin saudaraan kalian rapi. Nanti soalnya arahnya mau saya kasih konektor yang berhimpit soalnya. Kalau nggak rapi nanti hasilnya juga boleh. Ini adalah fungsinya untuk narik timah supaya timah ke atas. Ini timah ini, makanya kan timah kan nempel. Ini kalau timah tebal dia jadi tipis karena terangkat di sini. Nah inilah fungsinya. Jadi ini saya ulangi lagi, tolong disonder kayak apa bentuknya. Ini sudah saya buat kata-kata kayak dulu. Kalian solder ulang sampai membentuk solderan itu yang bagus. Menurut saya oh itu sudah bagus. Maksudnya yang bagus ini kayaknya mana? Solderannya yang bagus itu seperti ini. Ini kan bagus. Kayak gini-gini itu bagus-bagus ini. Nah ini kayak bagus. Saya ingin kalian tuh soldernya seperti ini. Jadi nah paling enggak itu enggak jebret kayak gini, enggak mendol-mendol kayak gini. Saya enggak mau. Jadi kalau sudah bisa, itu karena kalau mendol gini, kalau di terlalu mepet dia akan nempel sampingnya. Iya. Kembali lagi Pak Ustadz, diulang lagi sampai saudaranya bagus. Kalau saudaranya bagus, baru saya alihkan ke konektor, nanti saya buka, tolong dipasang kembali. Kalau ada lampu, ini bisa dipakai. Kelihatan. Oke. Sebentar, ini bentar ya. Tolong nanti Pak Ustadz kasih sebelahnya ya. Masih gar-gar Arab belum sedot doang ini pikiran. Dan sedot. iPhone-nya bisa nggak? Kemarin kan aku udah lepasnya. Kemarin kan ada kerjaan Indonesia. Kita butuh part pemisah. Yang kemarin itu yang mana itu ada iPhone yang Gua sih lanjut sama konektor cas gitu. Dari konektor chassis itu kan. di IC rocknya. Makanya ini saya jadi pengangkatan kemarin punya anak yang dulu yang Terima ya colek. saya buka kayak gini mesinnya.
Mas borong-borong. Lupa ya Pak De. Nah makanya itu aku kan kemarin masih pesen. Loh, Mas. Online mana kau? Loh. Karena dari teknisi sana nggak tahu di mana bekerja. Wah semua. Sejelur rambut di situ meja. Pegawaian anu nih udah sulit ini perasaan adunan nih. Mudah-mudahan sulit tuh. Modal ini kita para model melopor belum gangguan gangguannya apa? Kau yang penandu temen itu. Wah teman kita Bu Agus ini teman kita. Ya kan ada pun Pokok biru bayaran setek lah. Aman wah itu. Itu. orang memang kedepannya naik. Oh, sama Mas. Anu nanti jangan kirim apa ya. Oke, siap. Alat penunjang kan kita itu nih. Balik. Iya. Makanya minta dulu. Yo, harus berusaha sampai bagus. Hari ini untuk praktek itu aja teorinya nanti mesin lanjut, tapi saya usahakan hari ini kalian bisa nyodor suatu konektor di situ. Nanti makanya apa alatnya diperlukan Harus. penunjang dan tujuannya. Masya Allah, ayo bang itu. Ya, ya. Dulu saudara kita praktik. Memang dia anak lagi. Tapi ini yang ngomong Mas, aku butuh retanya mau iPhone, sampai tak cukup pakai dulu. Akhirnya ya sini yo, kena Ini kuat ngangkat solder. Ya, kurang sempurna lah. Uang terus pejulang begini. foto aku nggak mungkin ada. Karena nggak beli mesinnya gitu. Parah. Bisa. Jeluntuh ya. Ya wah terdoang ini hasil yang mau jadi karinan ya itu karinan pada Mas, ya. tinggal bentar ya. Ya mana? Jeluntuh ya. Itu pade. Mana? Sini ya. Masih kurang sempurna. Perbaiki lagi, tak lepas lagi. Yo, sampai saya lihat, oh ya bagus. Berarti aku berani lepas, tak contohin konektor nanti. Tapi harus berbentuk kayak ini ya. Iya, minimal berbentuk. Nah, tahu sendiri kan? Bentuk kayak. Iya, dalam air. Nanti dengan cara Anda terbiasa pegang solder, nanti dengan sendirinya akan bisa. Dulu ya. Ya. Balik-balik. Dihapus dulu. Udah. Ya. Apa kayak sama Nanti siapa? baru. Soldernya jangan nempel di jempol bisa. Ya itu kalau nanti konektor diinces sih tegangan, diongkek sama orangnya lepas. Maksudnya apa aja? Motornya kemana? Gak apa-apa dia besar. Nggak boleh. Kayak ini. Harus kecil. Kecil tapi berbentuk. Dan nempel, nggak bisa dicubit. Ya, iya, itu harus. Itu namanya solderan masak. Kita ajari cara masang konektor. Dan juga ada teman-teman tolong layang Jadi disitulah kunci kalian untuk bisa jam terbang, untuk langsung bisa pegang suatu alat, bisa suatu langsung praktek. Kalau ada orang yang di konektor gas, nggak usah nunggu di bawah konter lain, langsung kerjakan sendiri. banyak orang yang ketuaan kepada jangan saya punya awak begitu. Suratnya sudah juga. Cuma kita mau itu juga zamannya ada yang iya. Beda pengalaman aja soalnya. Memang, ketemu dulu baru nanti main aja. Ya, kita
Belum lemas tangan kita ini. Nah, makanya saya ngomongin aja sampai bisa. Nanti tak bukain konektor cas kalian yang pasang. Beli solder di bulan muda itu. Nah, Balik terus sampai. Solder itu boleh dipinjam bawa pulang, boleh untuk belajar. Saya izinkan. Dipinjam nggak bisa. ya sekarang beli. Ya. Salah aja. Beli aja Boleh. Solder Biar satu. Hah? Solder apa tuh di bawah. Mah, itu. Kayak ngelas ini. Karena dengan kebiasaan kalian itu nanti akan membawa kalian ya canggung kalau nyodel. Limbah saya itu. Limbah tetangga diambil itu. Kalau karena menyampaikan itu di dapur, komen udah rumah kan, karena masalah. Ya, ya, ya. Pokoknya kalau itu sudah bagus, saya lepaskan konektor, tak suruh nyodel. Anak itu juga harus pakai selai, pakai bukan. Kalau belum bagus belum bisa. Belum bisa, harus sampai bagus. Karena itu melatih Anda, tangan Anda jadi kuat. Nggak ragu, nanti pada saat nyodel Anda nggak ragu. Kalau ragu-ragu ya nggak jadi. Bisa aja ganti konektor sampai 10 kali buang. Ya, sampai buang. Ini ada dua kok, satunya di itu. Ini. Itu fungsinya untuk apa? Itu untuk membersihkan ujung solder yang sudah kotor. Ya, ya, ya. Berapa harga solder ini? Kalau yang gitu Yang murah-murahan itu bisa pakai. bisa. Kalau yang model gini sebenarnya bagus pakai yang gini. Ini kan nanti dipakai untuk semen buka. Buka. Ya misalkan terima servis seperti ini bisa dipakai. Kalau yang murah nanti bingung lagi. Buka kakinya itu ya. Ya nantinya kan Anda terima servis nggak? Pengen nggak terima servis? Saya tanya aja. Pengen. Justru itu akan dipakai selanjutnya. So dari ini orang banyak 60.000. Mau teman saya mau ngambil Tapi kelebihan dia bisa diganti-ganti ujungnya. Oh. Bisa diganti seperti ini. Ada ambilnya itu. Ada, kita bisa ganti seperti pisau ini bisa. Kita tinggal ngopasin aja. Oh iya. Sama betul. Karena ini saya. Kenapa saya anjurkan beli ini? Karena nanti kalau butuh panas kita tinggal mainkan ini. Kalau sudah biasa nggak bisa. Saya baru lihat solder yang bisa bongkar pasang gitu. Biasanya solder tuh Ya, diam aja. Iya. Itu nggak bisa. Nanti kalau Anda ingin bersihin IC, bersihin apa, kita butuh yang seperti ini. Kadang-kadang kita lupa kita pegang mimisnya, oi. Sama aja. Nah, belum rapi ini kenapa ya? Saya tak tanya kenapa ini saudaranya kok belum rapi. Masih Ini belum rapi nih. Belum ada yang rapi itu, Mas. Belum ada. Ulang lagi. Ulang lagi karena apa? Kerapian itu seperti ini, dia utuh bulat, tidak bergeser ke sana kemari. Ini coba dilihat juga. Bentuknya kayak apa? Nah, nanti kalau kita nyodel titiknya konektor itu rentan loh, dekat sekali. Kalau kita seperti ini nempel satu dengan yang lain. Nah, Ulang lagi, Mas. ulang lagi. Kita hapus lagi, kita ulang. Sampai betul-betul bisa. Nanti saya bukakan konektor, ada solder. Karena sudah mepet kan, kalau sudah bisa kan berarti mepet pun bisa gitu loh. Jadi disitulah Anda berarti bisa. Jadi untuk sementara ini materi belum saya masukkan lagi. Kalau sudah bisa ganti konektor, masuk konektor, baru saya kasih materi mesinnya.
Lama-lama ada tiga bulan apa dulu ya? Iya, betul. Saya ingin kalian ini betul belajar. Tapi nantinya juga bisa langsung terima kalau sepeda dari konektor gas. Itu aja intinya. Anda sudah bisa ganti konektor gas tanpa harus lari ke servis. Nah, lumayan ganti konektor masih 250, 75 sudah. Konektor kan gas berapa? 2.000, 5.000 kali mahal. Ulang dari awal. Ya. Kan? Mas Haris, yang sampai itu IC remnya rusak. Saya masih tidak di apa. IC-nya pengaruh. Jadi dia tapi dia rusak. Nggak bisa diakali itu. Kalau bisa diakali, saya akali. Saya masih pesen Alphard itu sudah 1 bulan, saya ingin bro ada teman Surabaya. Menurut partai itu normalnya kita pegang timah pakai tangan kiri, saudara tangan kanan. Saya bilang, saya nggak bisa ngasih masukan tangan kiri atau tangan kanan. Kalau saya pribadi, tangan kanan, lima di tangan kiri. Pegang blower pun gitu. Tingkat kenyamanan tergantung tangan kita. Ada yang kiri lebih nyaman, ada yang kanan lebih nyaman. Nanti coba dipraktekin, nanti tahu kok nyamannya di mana. Kita perlu. Yang kiri biasanya kidal ini. Rapi Bang Gosik. Apa-apa lama dah, yang penting rapi. Apa? Santai aja nggak usah bicara. Saya pengen tahu aja tingkat kemahiran Anda pegang satu alat itu seperti apa. Tingkat kesabaran. Nah, karena apa? Saya ingin itu Anda selain belajar, di rumah pun sudah bisa terima. Jadi nggak sia-sia. Konektor ini sebenarnya kan kalau menurut teknisi kan yang paling gampang selain LCD. Tempatnya itu berapa harganya Pak De? Apa itu? Tempat solder itu yang kayak kir itu. Murah itu cuma 20. Oh, Kalau ini saya bikin ini bikin ya. Pak De bikin. Sendiri. Kalau yang ini yang beli. Tapi ada yang dijual itu ya? Apa? Ada yang dijual. Semuanya. Cuma kalau bikin itu kan kita selera kita. Cuma kawat diputar gitu aja. Bikin aja lah. Kalau taruh di rumah kasih skrup, bikin Iya. lilitan itu aja, tinggal aja. Iya ya. Udah. Besi itu ya. Iya. Masalahnya apa saya bikin ini? Karena kalau untuk solder ini dia masuk ke depan tuh, masuk ke sana. Karena tangan kita kena. Kalau solder yang macam begini, ini dia bisa berhenti di tengah-tengah. Nggak sampai masuk. Boleh ada solder sampai di sini. Mau masak. Kalau ini dia berhenti di sini. Ini solder yang nggak bisa diapa-apain, maksudnya nggak bisa dibesarin. Nggak bisa dibesarin. Kenapa saya ajukan ini? Karena ini nanti dipakai seterusnya sampai kapan. Kalau pakai gini untuk bersihin IC nggak bisa, karena dia kurang panas. Solder TV kayaknya itu Pak De. Ya,
Ada elektro. Oke, coba pengen tahu sih gimana. Coba pengen. Hapus kaduan ini Pak. Hapus kadu tip di Ada bos sebentar. Pade, ada nelpon. Bos. Oh iya, silakan. Enggak apa-apa. Halo. Salam ya. Iya, ini proses. Hujan ini. Ada mah ya sabah suruh visitmu kurang ini aduh. Mana? Belum Bali ini mendadak udah chaos di Bali. Mana ante baik nih jadi peta kartu gue sekundasnya dari peta kundasnya baik. Peta lagi. Tapi ini kartu. Ayo coba kata sama Koko. Saya ujian corona Kan kau le. Ya, siap. Gas. Nah. Teorinya cuma satu. Kalau mau menghapus ini, soldernya nggak boleh gini, tapi tidur. Nah begitu sehingga ditahan dulu, jangan ditahan dulu, tahan, baru ditarik pelan-pelan. Nah begitu jalan. Coba praktekin semua, bisa nggak? Langsung tarik ke belakang, nggak langsung boleh. Ditahan aja, tarik ke belakang. Kalau udah kelihatan cair, tarik ke belakang. Kalau udah gampang, tarik ke belakang. Nah, biarkan dia cair dulu, tarik ke belakang. tapi nggak tahu ini kayak dulu dari masih 30 an. Tahan aja, tarik ke belakang. Tahan sampai dia cair, baru tarik ke belakang. Ada yang jalannya aja tapi Nah, masih gini. itu bisa kan? Dia ringan, maksudnya dari 900 aku tinggal Nanti coba sebelum nyodor lagi juga coba cara menghapusnya seperti itu. Anu, dulu. Belum pernah kan? Dicoba sekarang. Kopi sama Ya, tetap nggak bayar. sudah bisa. Tunggu ringannya yang lain. Nah, seperti itu. Jadi pada saat terima, tidak boleh posisinya tunjuk, karena akan rusak dia punya. Potong dulu, jangan dibolak-balik, potong buang. Nanti malah timah yang lain nggak. Oh, ada di duluan ya. Tapi buang. Berapa harganya? Ya murah. Gampang dapat bonus lah itu. Lama kalian mau belajar kasih bonus sebagian. Makanya di Pulau Kesan di Pulau lain saya Tahan sampai merasa cair, tarik. Nah, tahan sampai merasa cair, baru tarik. Jangan terlalu tarik. Ya. Ya. Udah cepat saya kalau ngapusin. Nah, sekarang coba. Yang pojok belum nyoba. Ayo. Inilah. Kalau yang nggak kenal-kenal kayak kamu itu ada bayar. Ini bisa dijual, ini ditembakkan. Ya tebakan. Berarti harus diturutin ya. Nanti kan bisa jadi uang. Jangan takut, tahan aja dia. Tahan aja sampai cair. Jangan ditarik, tahan, diemin dulu sampai dia merasa cair, baru ditarik. Ditekan aja nggak apa-apa. Nah, masih jangan terlalu tekan, cuma ditaruh aja di atas sampai dia bisa merasa cair. Nah, ya kan? Dia akan cair sendiri. Ditahan, nggak usah terlalu wah gimana ini? Jangan takut. Persis ya? Nah, masa bersih, sekarang diulang. Kasih plug semua, pasang solder. Ntar lagi saya bukain konektor satu, tolong disolder dengan benar. Kan kalau belajar tanpa rokok ini pusing. Rokok. Ini peluknya boleh banyak-banyak tapi Boleh kalau banyak, nanti kalau banyak minyak sama ini. itu maksudnya.
Perlunya. Dan juga boros. Perlunya aja. Konektor harus bisa nanti tiga buat Sudah mungkin. Jangan lupa berdoa sebelum model. Biar hasilnya. Nah, kemarin ada mesin bukan itu. Nanti saya pasangin di ini aja dan saya lepas ini aja. Saya lepas, tolong disolder dengan benar ya. Oke. Kalian kerja itu saya coba dapat konektor, nanti kita coba. Untuk kalian bisa pasang nggak? lepasnya dulu pada gimana caranya lor ya. Cara melepasnya, makanya solder dulu nanti teori pelepasannya tak kasih tahu. Saya lepas dulu, ada nyolder, nanti pelepasannya, atau sekalian langsung praktek, nggak apa-apa juga, boleh, supaya dapat bisa. Iya. Yang dulu kan punya. Oh. Tajik, sabar ya. Betul mas. Berdesa mas. Sampai kalian bisa, baru aku ngalih ke konektor cas. Kantornya mas. Kantornya Pak De. Iya ya. Oke, terima kasih. Relax. Betul. Kau konektor cabang boleh boleh kali bayar. Ada yang mas. Ini jalan semua. Ada ini. Apa dia sampai Gak apa. Karena gini, kenapa saya bilang? Karena harus bisa. Harus bisa. Kalau nggak bisa, wah gimana? Memang meleleh hendak angkat angkat orang solder. Tahu ya? Oh, wah ini. No. No. Oke. Padahal kalau misalkan itu bulannya misalkan Dorongnya pakai Ya, headset ya. belakangnya. Jangan bareng pakai tangan, sakit. Nanti malah nggak bisa keluar. Dorongnya pakai belakang sini. Nah. Ah, malah solder ini. Itu yang penjepitnya nanti memang bagus. Kenapa saya kasih ini untuk belajar. Kalau sudah pinter tidak apa pakai itu juga, masih belajar juga nggak apa-apa pakai itu. Mana-mana yang nyaman dipakai, mantap itu. mantep apa? Nombong orang reklame. Mana permain itu? Berarti solder itu ada. Kenapa? Gimana kita bisa lihat kuatnya di kan kita mau solder kaki konektor gitu. Nah, konektor itu kalau kita lihat kuat dan tidaknya, itu konektor kan ada kaki gini ya. Konektor ini kalau timah ini berwarna agak kurang, ini
berarti konektor mentah soldernya. Ini gampang lepas. Dia harus bening, bening. harus bening. Dan Hasil solderannya itu, hasil solderan. karena konektor itu kan rentan kan dicolokin masalahnya. Makanya saya bilang, kalau konektor ini bening soldernya, insya Allah akan kuat. Apakah kakinya itu harus bersisa di bawah solderan itu, Pak De? Kalau Misalnya ini ujungnya. kalau memang ada konektor yang tembus ke bawah, memang iya, itu memang harus. Tapi seandainya konektor kita nggak punya, kan kita modif. Nah, yang modif itulah yang harus betul-betul matang. Kalau kita orang Jawa bilang soldernya betul-betul masak. Kalau dia yang tembus ke bawah sih nggak masalah, karena dia ada pegangannya di bawah juga. Karena dia nancep. Coba habis coba turun tapi apa? Sampai tahu, Jik. Cuma ternyata juga kontak. Hari ini memang materi saya semacam itu. Ini saya anggap materi kalian sudah menguasai, tapi paling tidak besok saya ulang lagi. Ya, harus diulang-ulang, Pak De. Supaya apa? Memorinya kuat. Belajar modern nih. Persis kayak kita belajar silat, Pak De. Dulu kuda-kuda itu sampai 2 bulan kita diajarin. Begini terus kita. Kuda-kuda. Itu kuda-kuda kaki biasanya. Lama yang lama itu kuda-kuda kaki. Kalau di karate biasanya namanya cuki juda, kayak gitu. Setiap pertemuan itu aja jadi bosan jadinya kan. Ternyata ada fungsinya. Jadi kebiasaan. Kamu begini deh. Tuh. Kalau merasa sudah kering, tolong tambah fluk lagi supaya dia gampang cairnya. Karena fluk itu fungsinya juga nambahi kecepatan untuk mencairnya sebuah timah. Dan kalau merasa kurang panas, tolong diputar yang di atas ke kanan. Ke kanan. Ini. Arah kanan ini enggak, arah jarum jam. Nah, Kurang. kalau kurang panas. Kalau dianggap masih kurang panas lagi, putar lagi. Tahan dulu sebelum sampai dia merasa cair, baru digeser. Nah, kalau sudah kan itu rasa dia turun sih. Nah, itu baru tarik. Oh ini boleh bisa ini. Sebelah tuh. Bagus tuh. Ya, nah. Nih, tak kasih mujarab lagi solderan yang ini. Jadi kalian membedakan antara ujung yang modul itu sama ujung yang modul ini seperti apa. Ya, jadi kalian akan tahu. Udah, tak kasih solderan yang ini. Nanti coba dicoba juga seperti apa kalau pakai solder itu, seperti apa pakai solderannya, ujungnya seperti itu. Penting. Ini datang. Tak kasih tahu pada ini. Nah, maaf ya. Ini kalau dibuka kan panas. Geser dia sepanjang mungkin sama. Supaya nanti kalau kena tangan kita nggak panas. Jadi mainnya yang dipegang ini. Yang main. Jangan yang dipegang ini. Kalau dipegang ini panas. Coba. Nah, kalau kita solder alat yang kecil seperti itu, kan tangan kita berfungsi dua kiri kanan. Tapi alatnya gimana cara janggalnya biar? Wah, Kan nanti ada ini penjepit ini. Oh iya ini. Baru dikit. Waduh.
ada fungsinya ini. Nah, sekarang coba pakai dengan ini seperti ini, cocok. Hapusin dulu pakai ini. Coba kalian menghapus pakai ini. Oke, pakai ini. Oh iya, Untuk menghapus. lebih takap dia. Menghapus ke depan. Nah. Tahan. Wang gitu. Wang, ini kan iya. Meropos ini wang. Nah, Kan ini makanya ya. ini ya. Lebih bagus ya. Nah, sekarang temennya juga dia udah ngerasain gimana kalau pakai. Sebelah ini oke. Kalau aja dari itu nggak ada ujungnya, tapi yang pisaunya yang nempel. Nah, gini. Isunya Ya, pisaunya berbentuk pisau. Enak nggak bentuknya? Nah, ada banget. Nah, itulah kenapa ujung itu ada dua, karena seperti itu di sini. Kalau sudah merasa ini penuh, geser lagi ke belakangnya supaya timah nggak numpuk. Akhirnya nggak bisa ditarik. Belakangnya lagi. Makanya itu kadang kita dari kucing anu Jangan ke bawah. tetap kualitasnya ya sama kan. Kalau nggak pakai gini. Nah, sekarang coba praktekin semua. Kasih timah dulu, dibuang sendiri, sampai nanti bagus. Coba. Ini ya itu ada. Ditambahin tadi solder, dibuang. Seperti apa? Ini ada iklan. Pakai yang ini. Boleh pakai ini, pakai itu boleh. Mulai aja. Mana enaknya? Pegangnya. Kalau yang kecil itu mendidik kita untuk jalur yang mepet. Terutama konektor gas. awas gitu nih tembak kemarin lepas juga gitu kemarin melipit gitu bahaya mekanik pelangganan karena ini Saya kalau merokok cerdas saya belajar. Tanpa rokok ini nggak bisa cerdas. mulai pasangan atau mekanik doang kalau saya kopi pasangannya Ada. Ada kopi loh, kopi boleh. Ada kopi. nanti tapi cepat kalau udah bisa kalau sekarang masih belajar nanti lupa kopinya nanti Udah. Ya. Ya, Pak, semuanya merasakan. Nah, kalau sudah bisa, saya coba untuk pasang konektor seperti apa. Nanti materinya berlanjut ke mesin. Kalau sudah ini mahir, saya lanjutkan ke mesin. apa sih jauh? Oh, yang salah sih. Ngomong. Kalau mesin nanti, mesin itu soalnya apa? Troubleshootingnya, masalahnya di mana, angkat IC, cetak IC. Nah, kalau sudah main semua, baru kita lari ke program yang kedua, software. Jadi kalian jadi teknisi, Mas Bos harus bisa ATP. Jadi angkat cetak, pasang. Di timah on tuh. Saya nggak mau nanti teknisi yang di sini. Gimana cara ngangkat IC, gimana saya nggak mau. Jadi harus kolaborasi orang buang. Ini soalnya yang paling lama nanti materi mesin lama banget. udah ya, ini. sepele saudari ini lagu 2 jam Saudara itu sepele, tapi orang praktiknya nggak akan bisa. iya Sepele maka nggak bisa. Udah pada Sudah bisa buang segala. Sudah.
buang sudah bisa sudah. Nah, sekarang Buang. kita suruh nyodel semua itu solder lagi ulang, saya tak lihat lagi, tak nilai. Solder, nggak usah dibuang, solder. Sudah Hasilnya Pak. seperti apa? Ini sudah Belum nyodel tadi kan dihapus semua tuh. Oh. Solder lagi ulang, kan solder ini. sudah nyodel semua. Sudah kita hapus terus sudah ulang kan? Oh, solder, sudah disolder lagi? Nah, Ya. itu kan dihapus. Hapus dulu dulu. Nah, dihapus dulu, sekarang diulang Enggak. soldernya. Hapus dulu Pak, biar bersih dulu. Pakai ini aja biar cepat. Ini hapusnya. Apa saya pakai ini pakai Boleh, salah deh. Nah, boleh. Setelah itu solder ulang, kalau sudah rapi, saya coba konektor cas tadi saya buka. Ini apa bunyi Pak? Itu untuk buka casing. Kita pakai kumpul ya. Ya, nggak pakai kumpul. Tapi nggak terlalu ini nggak cocok ya. Solder, di mana solder? oh, pas waktu. Ini masih timah utuh, belum timah cair nanti. Bingung lagi. Timah pasta kayak gini, ini timah pasta. Nanti ini juga ada teorinya nyodel pakai ini. Ini timah juga. Kayak ini ya. Ya, inilah yang untuk nyetak IC dan sebagainya. Awalnya dari ini. Cetakannya semacam apa ya? Semacam ini. Cetakannya nanti semacam ini. Kita tutup di sini, IC-nya di bawah, kita olesin, kita blower, dia akan berbentuk. Kayak sen itu Pak Dep. Ya, memang tapi ini baja. Plat baja. Jadi nggak mungkin bengkong. Ini apa namanya Pak Dep? Kayak corong Pak Dep. Mana? Ini. Ini. Iya. Ini mikroskop namanya. Jadi untuk lihat alatnya yang paling kecil bisa, tergantung naik turunnya ini. Ini sama ini. Berarti tuser harus punya ini. Kalau tuser memang kalau bisa punya ini karena apa? Alatnya yang kecil-kecil. Mata kita mampu nggak? Nah, gitu. Kalau nggak punya ya beli kacamata besar. Boleh. Oh, kaset besar bisa Nah, gitu. kalau nggak gitu beli namanya mikroskop TV namanya. Itu murah cuma 300 kalau situ. Jadi ada monitornya, kita bisa lihat dari situ gambarnya keluar. Sama kayak ini. Cuman dia nggak bisa untuk tinggi turun, nggak bisa, dia permanen. Oh, gitu. Kita yang tinggi turunnya. Ya, jadi kita yang harus itu kekurangannya cuma satu, karena terlalu dekat sama bidang yang kita mau perhatikan. Nah, kejelekannya kalau kita blower kan mesti ada asap keluar. Nah, itu kadang-kadang lensanya. Makanya kenapa saya kasih peninggi ini, karena supaya kita nggak terlalu asap. Boleh dijepit. Kalau bukan mesin agak susah memang. Kalau mesin nggak apa. Ada di sana? Ini punya ini. Saya mau pakai isi. Langsung juga ini CPU ini. Kalau sudah saya coba lepas dia punya bekas. Buka dulu. Nanti kita pasang ini ya. Saya ingin tahu pemasangan.